Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Liviana, NIM B1011191020 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2019. Pada video kali ini saya akan memaparkan tugas proposal skripsi mata kuliah permodelan dalam ekonomi yang telah saya buat yang berjudul Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Kesehatan terhadap tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita di Kota Pontianak. Adapun pembahasan dalam pemaparan kali ini yaitu yang pertama ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Langsung saja ke bab 1 pendahuluan. Latar belakang, kenaikan pendapatan per kapita sebagai indikator kemajuan pembangunan ekonomi suatu bangsa telah lazim digunakan. Karena kenaikan pendapatan per kapita mengandung arti yang luas ditinjau dari sudut pendekatan atau approach. Namun, untuk mengukur kemajuan pembangunan secara luas diperlukan indikator-indikator lain seperti indikator tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan atau buta aksara, tingkat kesehatan atau kematian bayi, harapan hidup, dan lain-lain. Walaupun indikator tersebut secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan tingkat pendapatan per kapita, dikutip dalam Ray tahun 1998. Perbaikan tingkat kesehatan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui tingkat pendidikan yang dapat dicapai. Secara makro, rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja sebagai akibat dari rendahnya pendidikan yang diakibatkan oleh rendahnya tingkat kesehatan akan berpengaruh pada rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi secara nasional. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Pengaruh tingkat kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi dapat secara langsung maupun tidak langsung melalui pengaruhnya terhadap pendidikan masyarakat. Dari latar belakang tersebut, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat terhadap tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita Kota Pontianak. Yang kedua, bagaimana tingkat kesehatan masyarakat melalui tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan per kapita Kota Pontianak. Adapun tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan pengaruh tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat terhadap tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita Kota Pontianak. Yang kedua, menjelaskan tingkat kesehatan masyarakat melalui tingkat pendidikan terhadap tingkat pertumbuhan per kapita Kota Pontianak. Lanjut ke bab 2 tinjauan pustaka. Landasan teori yang digunakan yang pertama Kota Pontianak. Kota Pontianak merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah Kota Pontianak mencapai 118,31 km persegi, yang terdiri dari 6 kecamatan dan 29 kelurahan. Kota Pontianak dilalui oleh garis khatulistiwa, yaitu terletak pada 0 derajat 2 menit 24 detik lintang utara sampai dengan 0 derajat 5 menit 37 detik lintang selatan dan 109 derajat 16 menit 25 detik bujur timur sampai dengan 109 derajat 23 menit 4 detik bujur timur. Ketinggian Kota Pontianak berkisar antara 0,10 sampai 1,50 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Karena terletak di lintasan garis khatulistiwa, maka Kota Pontianak dijuluki sebagai Kota Khatulistiwa atau Kota Ekuator. Landasan teori yang kedua yaitu pendapatan per kapita. Salah satu variabel untuk menentukan kemakmuran masyarakat adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita diperoleh dari pendapatan pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut.
sehingga pendapatan per kapita merupakan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat pada periode waktu tertentu. Pendapatan per kapita atau produk domestik regional bruto per kapita digunakan sebagai salah satu indikator tingkat kemajuan atau tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah. Produk domestik regional bruto per kapita diperoleh dengan cara nilai produk domestik regional bruto dibagi dengan jumlah penduduk. Landasan teori yang ketiga yaitu tingkat kesehatan. Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup secara produktif, secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan standar hidup minimum yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat. Tingkat kesehatan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, karena tingkat kesehatan memiliki keterkaitan yang erat dengan kemiskinan. Landasan teori yang keempat yaitu tingkat pendidikan. Pendidikan memiliki peran penting bagi pengembangan sumber daya manusia atau SDM yang tersedia. Bagi negara berkembang, pendidikan dasar menjadi prioritas utama untuk mengembangkan sumber daya manusia sejak dini. Hal tersebut diungkapkan oleh Todaro tahun 2003, bahwa pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Tingkat pendidikan seseorang memiliki keterkaitan dengan produktivitas yang akan didapat seseorang. Pendidikan juga menjadi salah satu faktor meningkatkan kesejahteraan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka orang tersebut memiliki kesempatan untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik. Pembagian kerja atau spesialisasi kerja merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas sehingga dapat menambah pendapatan atau gaji yang lebih tinggi, kemudian membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi keluarganya. Landasan teori yang kelima yaitu model persamaan berantai. Suatu persamaan dikatakan berantai atau rekursif bila variabel independen suatu persamaan merupakan variabel dependen bagi persamaan lain dan seterusnya. Oleh karenanya, adalah penting untuk melihat hubungan antar variabel. Hubungan yang berantai ini dapat dinyatakan sebagai hubungan atau pengaruh tidak langsung dari variabel independen kepada variabel dependen melalui variabel antaranya. Secara sederhana dapat ditulis dalam formula Z sama dengan fungsi Y dan Y sama dengan fungsi X. Tinjauan pustaka kajian empiris yang saya gunakan yaitu penelitian terdahulu ada dua, yaitu yang pertama ada penelitian dari Subramanian, Bailey, dan Kawachi tahun 2002. Mengatakan bahwa kesehatan sebagai bentuk dari model manusia adalah sangat penting bagi stabilitas ekonomi. Masyarakat yang kurang sehat dapat menghambat proses pembangunan ekonomi. Selanjutnya, dikatakan bahwa hubungan terbalik antara kemakmuran ekonomi dan perbaikan kesehatan tidaklah otomatis dan universal. Penelitian yang kedua yaitu dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Porcha dan Harrison tahun 2005. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan kualitas modal manusia, yaitu kesehatan dan pendidikan, efisiensi pajak, dan sistem pengaturan yang baik, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan pendapat Becker
tahun 1992 bahwa pendidikan dan modal manusia lainnya atau kesehatan memegang peranan penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ke bab 3 yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini adalah bersifat kausalitas atau sebab akibat yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kesehatan dan pendidikan terhadap tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari berbagai terbitan Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. Ruang lingkup penelitian ini adalah wilayah Kota Pontianak dengan fokus perhatian pada pengaruh tingkat kesehatan dan pendidikan terhadap tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model persamaan berantai. Untuk model persamaan berantai akan saya jelaskan. Model persamaan berantai dapat dilihat di gambar. Ada lambang Y, X sama U. Y ini adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita dilambangkan dengan huruf Y. Lalu untuk U itu tingkat pendidikan. Sedangkan tingkat kesehatan dilambangkan dengan huruf X. Jadi untuk Y itu fungsi dari U sama X, di mana U sama dengan fungsi dari X. Jadi terjadi hubungan langsung antara tingkat pendidikan atau U dan tingkat kesehatan atau X terhadap pendapatan per kapita atau Y, dan hubungan tidak langsung tingkat kesehatan atau X terhadap pendapatan per kapita atau Y melalui tingkat pendidikan atau U. Untuk gambarnya dapat dilihat persamaan berantai yang terjadi. Di situ terjadi hubungan langsung dari U dan X terhadap Y, lalu ada hubungan tidak langsung tanda panahnya tidak langsung pada X terhadap Y melalui U. Dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya untuk model yang pada persamaan berantai, yaitu DY sama dengan delta Y per delta U. DU ditambah delta Y per delta X, dx. Jadi untuk DY itu sama dengan delta Y per delta U. Untuk DU-nya diturunkan menjadi delta U per delta X dx ditambah delta Y per delta X dx. Jadi untuk DY-nya, untuk yang delta Y per delta U per delta X itu dimasukin ke dalam kurung. Dalam kurung delta Y per delta U per delta X dalam tutup kurung dx ditambah yang delta Y per delta X juga dikurung, lalu baru dx. Selanjutnya untuk dx-nya dipindahkan ke ruas di sebelah kiri. Jadi dy per dx sama dengan delta Y per delta U per delta X ditambah dengan delta Y per delta X. Jadi hasilnya yaitu YU UX ditambah YX. Koefisien YX adalah pengaruh langsung variabel X terhadap Y. Dan koefisien YU UX adalah pengaruh tidak langsung variabel X terhadap Y melalui U. Jadi untuk model persamaan berantai yang saya gunakan untuk penelitian ini yaitu yang barusan saya jelaskan tersebut. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya paparkan dalam video
tugas presentasi proposal skripsi mata kuliah permodelan ekonomi. Apabila dalam penyampaian saya ada kesalahan atau kekeliruan, mohon dimaafin. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa. Salam sehat untuk kita semua.